orang yang semapan ni kecebunah. Cebunah nambah ilmu atau menambahkan wawasan terhadap orang lain. Dia bisa nambahin wawasan terhadap orang. Dia katakan ilmu itu bukan hafal hadis, bukan hafal Quran saja, tetapi menambahkan ilmu, menambahkan wawasan untuk pendekatan diri dengan ajunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama tinggula selakul bekal dari rombongan Kak Dintong mengucapkan matur sekalangkong setak mangkibet atas penerimaan, atas penangkapan para ajunan sedejek, wabil khusus jajaran takmir Masjid Fadilatul Rahman. Siampun apareng kendengan, siampun ngidinakin rombongan Kak Dintoh untuk ngampong sholat subuh di Kak Dintoh Masjid Sebarokah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، takmir masjid Baitur Rahman, Fadilatul Rahman, juga kepada Bapak Pembina, juga para kiai-kiai yang lain, seperti yang kaula hormati hamba-hamba Allah yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kula ban ajunan panika selalu Allah hantarkan di keheningan malam berjalan pada saat kegelapan. Leka dinta a'tallahu nuran yaumal qiyamah, panapah, yaitu al-wudu fil makari, ya mengambil wudu pada saat dingin, tak nyaman di keheningan malam, lalu pegang air, biasanya pegang selimut tapi pegang air. Juga panah pada guna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal masjid fil zulami, ia berjalan ke masjid kula ben ajunan pada saat kegelapan hari, kegelapan malam. Perpatang petang gula berangkat ke masjid. Orang lain masih enak-enak tidur, kita berangkat ke masjid. Itulah yang Allah akan berikan cahaya nanti pada yaumil qiyamah. Mila kula ben ajunan saja, kula ngabesaki cakanca pandika sudah rasanya cahaya Allah telah turun dekat ajunan saja. Ajunan saja sirudain Allah Subhanahu wa taala.
Kula ingin menyampaikan satu hadis sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar radhiyallahu an rawahul Hakim. Katipana pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum man dzakkarukum billahi ru'yatu wa zada fi ilmikum mantiquhu wa raghabakum fil akhirati amaluh. Paling bagus embeen kapi debun Rasulullah bukan melihat dari sesuatu apapun, bukan karena kepintarannya, bukan karena alimnya, bukan karena itu seorang profesor itu adalah orang yang terbaik, bukan. Orang yang paling terbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pertama yang disebut oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzakkarakum ru'yatuh billah, man dzakkarakum billahi ru'yatuh, yaitu adalah pendapat zikir, mengingatnya orang, pendapatnya itu membuat kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memanggil kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berpendapat mengingatkan kita dengan ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran dijebuaki wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, paling terbaiknya kita ini adalah da'a ila Allah. Atau kita mempunyai pendapat, mana pendapat itu sama dengan kita mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula ben ajunan datang kak dinto di keheningan malam, selain kita Allah akan berikan cahayanya. Kula datang dekat itu tidak ada lain, adalah mengajak diri kita semenem kula ben ajunan dekat datang ke masjid nikah supaya ia kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazada fi ilmikum, ben akan menambahi ilmu nambahan kapi dengan Rasulullah, panah-panah yang bisa menambahkan ilmu, yaitu mantikuhu, ucapannya, nambah ilmu. Setiap kita berbicara itu adalah manusia yang paling terbaik. Orang yang semapan ni kedebunah, debunah nambah ilmu atau menambahkan wawasan terhadap orang lain. Jika bisa nambahin wawasan terhadap orang, saya katakan ilmu itu bukan hafal hadis, bukan hafal Quran saja, tetapi menambahkan ilmu, menambahkan wawasan untuk pendekatan diri dengan ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lekat itu saya coba khiyarakum, paling terbaiknya kalian, pegusabaan jadi adalah setelah ucapan menambahkan wawasan terhadap orang lain. Waraghabakum fil akhirati amaluhu, dan mengundang rasa kecintaan kepada akhirat. Kenapa? Perbuatannya ngajak orang lain ke akhirat, dalam amalnya memberikan suasana terhadap orang lain supaya kita kenal kepada akhirat. Akati panikin ajalan benih caipon kele caipon ralutfi buakin nikah bukan harus pakai dengan sound system, pakai yang megah-megah. Walaupun kita tidak propaganda senyap-senyap seperti itu, tapi menentukan. Oning kerap-rap panjenengan, rap-rap nih kesenyap. Tapi kalau tidak ketemu, rumah nih akan menjadi runtuh. Daripada kita keruak-keruak tapi tak dapat apa-apa, lebih baik senyap tapi meruntuhkan.
Begitu pula kita ini senyap datangnya subuh hari tanpa dengan pakai sound system, sederhana saja kita ini. Tapi ini akan meruntuhkan hati seseorang supaya orang menjadi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lain kula ben ajunan. Bagaimana zan kula ben ajunan kayak itu menjadi seorang yang pencinta Allah? Karena kula ben ajunan mulai ke Allah. Ajunan setuju seirudain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syarrukum, paling cubaan ben rekapi. Cebun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la yara wajhi yaumal qiyamah. Paling cubaan orang ku laku tak bekal ngabes ketang muah telok orang ni. Cebun Rasulullah, serah tarikus shalah. Saya cuba ni kan bukan hanya yang dikatakan paling juban orang mereka, yang dikatakan paling juban orang beni pencuri, bukan penzina. Ni ke beni paling juban orang. Paling juban orang pertama tarikus shalah. Orang tak melakukan solat, ni ke paling juban orang. Berzina, mencuri itu berdosa kepada Allah. Tapi mun atingkel solat, kini kau sudah tidak ada harapan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bermaksiat kepada Allah, melakukan maksiat kepada Allah, tapi ia melakukan solat, itu tak ternilai paling jeleknya manusia. Paling jeleknya manusia adalah orang siati. Mun letak solat sudah harapan tidak ada nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tak mampu untuk menolong itu. Bahkan Rasulullah tak akan memberikan wajahnya terhadap orang. Saya meninggalkan solat. Milana kula ben ajunan, sesibuk apapun juga orangnya, kalau solat jangan sampai kita tinggalkan. Karena solat itu adalah penyambung diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampuna abad dek ajunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajunan setuju seiridain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula ben ajunan mun atingkel satu solat saja, kula ben ajunan akan dihukum nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu qaf kaentah kurang lebih 2000 tahun. 2000 tahun, sedangkan sehari ini pada ben 1000 tahun iyokom neng neraka sana. Tingpun 2000 tahun. Sekalian kita tinggalkan solat. Mila kula ben ajunan, mun solat jangan sampai kita tinggalkan. Sesibuk apapun, secapek apapun, sakit seperti apapun, kalau solat kita jangan tinggalkan. Tak mampu berdiri solat, duduk. Tak mampu duduk, tidur. Tak mampu tidur dengan kedip mata. Tak mampu dengan kedip mata, mati sudah. Kan gitu ya. Ajunan setuju setuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ngak kula ben ajunan cek sampai atingkel solat. Itulah paling jeleknya manusia. Paling cuba orang beni orang yang bersaki seperti itu. Bukan paling orang cuba ni, bukan orang sepon tak mau melakukan solat. Yang kedua, man dzukirtu indahum wa lam yusalli alayya, muntang nyamah sebut-sebutan Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pong kita ke belen tak kuat tipe ngi panglo kemarin nikah. Man dzukirtum indahu wa lam yusalli alayya, muntang nyamah, maka orang ni tak akan tak nyebutnya mana sengko, tak membaca selawat ke sengko, ajrinya paling cubaan manusia jadi. Engkau tak teroya besoreng jadi dengan Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang syafi'ul umam. Tapi walaupun syafi'ul umam, tapi orang itu tidak pernah terkerjet lamun bersebutan Nabi Muhammad. Jangan ngomong cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku cinta pada Nabi Muhammad. Buktinya apa, Bel? Mak mau disebut ada terkerjet. Orang ni kan mun cinta. Sapa orang nah, orang mau nakal bekalan ku,
kini sebut naman maka tedung jaga sekemana iki sare iki kenapa? Karena ada cinta. Kalau kita ada cinta, ada sebutan namanya sudah tidak terkerjet lo benilah jauh nih iki. Makanya mau bersebutan Nabiyuna Muhammad nggak nikah maka terkerjet pula ben ajunan wahai Siti di mah kan bisa senikah mun kudung cinta nih iki. Mula tadi ada kerja tu ya benih gitu kawan. Berarti cintanya sudah palsu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolak terhadap orang seperti itu. Jangan mengatakan cinta. Itu sudah omong kosong. Maka kula ben ajunan hati-hati di bidang. Kini ke paling cubaan orang. Paling cubaan orang nggak nikah. Jadi pertama orang yang paling coba dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang meninggalkan solat. Boni polan se kukur tukir mangkikir benih kecil. Mengkikir coba tapi bukan syarrukum paling coba tidak. Se paling coba manusia nikah adalah tarikus solat. Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Imam Abu Syiri lamun bersebutan Nabi Muhammad apapun yang dipegang kadang kala geger terkejut nunduk nangis mun bersebutan Nabi Muhammad dan kula kadang bersebutan Nabi Muhammad baca salawatan ngiri budi ngaku cinta ke Nabi Muhammad orang pasal kena geger soalnya geger iman tak baca salawat nang ngocak cinta. Yang ketiga paling cobaan orang nikah dengan Rasulullah adalah aqul walidain. Selalu diulang-ulang nikah iki. Karena hadisnya seperti itu. Orang mun pon nyakeen orang tua dua nah apa ben embu pon esakeen. Cek merasa hebat orang kini kah. Jangan merasakan diri kita aku itu paling cobaan orang jikalau orang kini pun empat benar embuun dikecewakan. Jangan handalkan kita ini aku ini sudah haji 4 kali umroh di setiap tahun 2 kali percuma kamu paling jeleknya manusia. Kenapa? Karena bapak dan ibumu jarang engkau sambangi, jarang kau silaturahim terhadap orang tua. Orang tua kadang menangis karena rindu terhadap anak, tapi anak tak pernah peduli terhadap orang tua. Cek merasakan itu paling terbaik. Itulah manusia paling terjelek jikalau orang tuanya sudah dapat disipilihkan, dikecilkan. Artinya orang tua ini tak patekkan rekan. Ani kapoleh kadang mangken cek benyaan dan kula ngabesakin orang sepo. Kadang kala niki sabe idepol mumpon tua. Sabe ning ibun budi popolong ben WC. Ani ke tak cerita kampeten ning kanto jemberan mah yang insyaallah beda dengan iki. Anak ngaku pakai sprimbet. Kelambun pakai korden. Ting pak benbun nang kui sarong gentong nang ilabeng. Tangkui teker pak benbun. Aji ngaku bagus. Itu manusia yang paling terjelek. Jangan kau mengharap melihat wajahku, kata Rasulullah. Lamun pak benbun jadi tak disetarakan ben-ben, harus lebih bagus ben-ben tempatnya ni kata Rasulullah. Maka tempatun ting abok ngakui sprimbet. Tedung lagagak ting kanang napak ya Allah. Ngangkui teker beda kasor mun podan. King la kasor senircat wah. Sabe nang depor dah ya boleh. Orang tua ni harus beri kamar yang istimewa. Sebab orang tua itulah mahkota bagi kita. Karena harapan kula ben ajunan adalah orang tua nanti di hadapan Allah yang akan kita nikah bisa jadi selamat. Sejelek apapun manusia tapi masih mengabdi kepada orang tua masih agak mending. Caucan jelek tak adina solat. Ada satu sejarah.
ada seorang jatuh di dalam nerakanya Allah, berteriak-teriak. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapa yang berteriak di neraka itu? Anak si fulan. Maka bapak berdiri surga. Esarbi Rasulullah, tolonglah kamu, bantulah anakmu, minta kepada Allah kamu, aku akan bantu, ampuni doa anakmu. Maka orang tuanya, aku ampuni anakku. Baru anak ini diselamatkan oleh Allah, hanya ucapan ku ampuni anakku. Tapi lamun kula selalu nyakiti kepada orang tua, orang tuanya sudah berpaling kepada kita, enten abdi tak ngampuni, capon pun orang sepo ke Rasulullah, maka Rasulullah sudah tidak bisa menjadi syafi'ul ummah, tak bisa mampu menolong. Umun tak bisa mampu mengampuni anakmu, aku pun tak mampu untuk menolong anakmu. Nikah kula ban ajun saja, militan kula ban ajunan supaya termasuk golongan hiyarukum, berusaha kula ban ajunan cai pun kila itu buakin sebagaimana pendapat kula ban ajunan, sebagaimana pendapat mengingatkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kulina kula ban ajunan sehingga orang terketuk hatinya untuk mendekat diri kepada Allah. Ben bucebuna menambahkan wawasan terhadap orang lain, bukan menyakiti orang lain, bukan menyinggung orang lain, tetapi menambahkan wawasan terhadap orang lain. Ben dalam kulina kula ben akalakona, orang yang paling terbaik adalah mengundang orang lain, menjatuhkan cinta orang lain itu kepada akhirat. Heke seneng ke akhirat, ya Allah. Macam seneng ayo orang GSB polong ke masjid ya. Engkau mondok ya ko agabung lo. Nikah nikah kedua le. Nikah engki. Masya-Allah. Itulah mila kula ban ajunan berusaha dan berusaha sebagaimana kula ban ajunan semoga akan terpilih menjadi khiyarukum, adalah orang yang terbaik nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali toh roni paling banyak senyap-senyap baik, tapi menentukan daripada berpropaganda tapi tidak oleh nah.